Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan ini sudah share. dikomersilkan. Namanya Sandi Gohil, pemakaman Sandi Gohil. Itu satu kapling itu mulai dari puluhan juta, bahkan ada ratusan juta. Tergantung view-nya. Kalau semakin indah di puncak, maka itu semakin mahal harganya. Karena kenapa? Orang yang kunjung itu lihat pemandangan indah. Tapi nggak tahu di bawah itu yang dimakamkan itu kena nikmat ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya sekedar ya penglihatan dunia saja. Dan ini sudah dikomersilkan. Bahkan juga ada, kalau tidak salah itu di Bekasi, ada namanya Al-Azhar Memorial Garden. Ya, ini khusus pemakaman yang dikomersilkan khusus untuk kaum muslimin saja. Ya. Jadi syukur kita di Aceh ini masih banyak tanah wakaf kuburan. Ya. Jadi biasanya untuk yang kewajiban yang pertama ini adalah biaya persiapan pemakaman almarhum, ini sudah aman biasanya. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua sebelum harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Ya. Jadi melunasi hutang-hutang almarhum ini adalah kewajiban kedua sebelum harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya. Jadi jangan langsung ketika ada yang meninggal dunia langsung bagi. Baru kemudian oh rupanya almarhum orang tua ada hutang. Siapa yang bayar? Ya. Nanti pihak perempuan bilang, "Oh, abang aja lah yang bayar, kan abang 2 kali lipat daripada bagian kami yang perempuan." Jadi sudah ya mutulak curun. Ya, sudah saling tolak-tolak, enggak mau bayar. Ya. Maka ini dikeluarkan di awal. Ya. Berkaitan dengan hutang piutang. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang itu juga ada dua macam. Ada hutang yang berkenaan dengan hak Allah seperti zakat yang belum dikeluarkan oleh almarhum, ya. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan oleh almarhum. Ya. Misal seorang sakit, lalu kemudian dia bernazar, ya Allah kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid. Dia bernazar kepada Allah. Lalu Allah berikan kesembuhan dan belum sempat dilaksanakan nazarnya dan qadarullah dia meninggal dunia. Maka ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Ya. Yang kedua tadi zakat. Ini juga hutang berkenaan dengan hak Allah. Karena zakat ini kita jangan main-main dengan masalah zakat. Ya. Bahkan ancaman orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini sangat luar biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ayat ke-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Jadi berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menghinakan orang tersebut. Lalu apa azab yang Allah berikan kepada orang itu? Lanjutan ayat ke-35-nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak di hari akhir nanti dia emas yang dia simpan itu, ya, harta emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, apa kata Allah? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan ditempel dan digosok di 3 bagian anggota tubuh yang sensitif. Di mana itu? Jadi emas yang dia simpan itu dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah jadi lempengan emas yang panas, ditempel di dahinya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, dan ditempel di lambung mereka. Karena kenapa? Secara tidak langsung mereka telah memakan hak-hak fakir miskin asnaf penerima zakat. Ya.
kemudian di belakang, di punggung mereka. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan. Dan itu menunjukkan kita lebih cinta kepada sesuatu daripada ketaatan kepada Allah. Sehingga Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Quran Al-Azim, tatkala beliau mentafsirkan At-Taubah ayat ke-34 tersebut, beliau membuat sebuah kaedah. Apa kaedah yang beliau sebutkan? Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillahi azza wa jalla, yang mana kecintaan terhadap sesuatu tersebut melebihi daripada ketaatan kepada Allah, uzziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Ya. Di barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana kecintaannya ini melebihi daripada ketaatan kepada Allah, maka suatu saat nanti yang dia cintai itulah yang akan mengazabnya. Contoh tadi, dia berarti simpan emas, berarti dia sangat cinta sama emasnya, ya, daripada ikut perintah Allah untuk keluarin zakat, ya, sehingga di hari akhir nanti emas itu yang akan mengazabnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan almarhum selama dia hidup ataupun ketika tahun itu dia belum sempat mengeluarkan zakatnya, maka ini kewajiban daripada ahli waris untuk mengeluarkan zakat daripada almarhum, harta yang ditinggalkan oleh almarhum, karena ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Adapun yang kedua jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hutang yang berkenaan dengan hak manusia, yang mungkin dalam kita bermuamalah, dalam kita bersosial dan lain sebagainya, ada hutang piutang dan lain sebagainya. Maka ini juga harus dilunaskan sebelum harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya. Karena berkaitan tentang masalah hutang piutang ini, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung sesudah dia wafat, akan terkatung-katung sampai hutangnya di dunia ini terlunasi, sampai hutangnya di dunia ini ada yang melunasi, ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, tidak hanya itu, bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan, yaghfiru lisyahid kulla dzambin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Bagaimana orang yang syahid itu? Orang yang mengorbankan jiwanya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu, yaghfiru li syahid kulla dzambin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang meninggal syahid, ya. Tapi ada satu yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Ad-dain, hutang. Karena itu hutang berkenaan dengan hak manusia, ya. Belum tentu manusia itu ikhlas, orang tersebut ikhlas, ya. Maka kita sering mendengar ketika pelepasan jenazah itu, ya, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris, ya. Kalau utang piutang ini bisa dimaafkan, maka tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau nggak bisa dimaafkan, mohon diberitahukan kepada ahli waris untuk segera dilunasi. Jadi ini biasanya disampaikan ketika pelepasan jenazah sebelum dibawa ke tempat salat ataupun ke kuburannya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang masalah hutang piutang ini, ada salah satu sunnah ataupun anjuran yang sekarang ini banyak dilalaikan oleh umat Islam. Apa itu? Yaitu pencatatan setiap transaksi yang non tunai ataupun hutang piutang, ya. Dan ini Allah jelaskan di dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran dan surat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang yaitu 282.
Itu ketika kita lihat dalam Al-Quran itu satu halaman penuh hanya satu ayat saja. Biasanya ketika kita lihat satu lembar itu, ya, itu ada beberapa ayat. Tapi ini satu lembar tok hanya satu ayat, dan itu membincangkan tentang masalah hutang piutang dan saksi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka catatlah, tulislah. Ini digunakan dengan fi'il amri, dengan kalimat perintah. Tetapi kalimat perintah di sini tidak sampai kepada wajib. Karena kalau wajib, ketika kita enggak tulis hutang, pencatatan hutang piutang, jadi dosa kita, ya. Kenapa enggak jadi wajib? Karena ada qarinah setelahnya, ayat setelahnya yang mengatakan apa? Wa laisa 'alaikum junahun alla taktubuha, dan tidak mengapa pula jikalau kalian tidak mencatatnya. Lalu apa faedah tadi? Yang pertama Allah suruh catat. Yang kedua Allah katakan enggak apa-apa juga kalau enggak catat. Ini menunjukkan lil irsyad, sebagai anjuran. Maka ketika Allah telah menganjurkan sesuatu, berarti di sana ada kemaslahatan. Contoh misalkan, ketika ada orang yang meninggal dunia, tiba-tiba 2-3 hari kemudian ada orang yang tidak dikenal oleh keluarga almarhum datang ke rumah. Lalu dia mengatakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Maaf, saya ini kawan almarhum, katanya. Oh baik, ada apa Pak? Ini dulu almarhum ada pinjam uang sama saya 5 juta. Nah, lalu ditanya sama istri almarhum, maaf, apakah ada bukti kalau almarhum ada hutang sama bapak? Ada, waktu itu 1 hari dia pinjam uang sama saya. Sehingga ini dia satu masalah, ya, karena tidak ada pencatatan. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku saja bahwasanya dia ada hutang sama, pernah memberikan uang sama almarhum suaminya. Ataupun memang benar-benar ada tapi nggak ada pencatatan. Maka disinilah kemaslahatan adanya pencatatan hutang piutang, dan ini dianjurkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Atau misalkan semasa dia hidup dia membuat ada buku saku pencatatan hutang piutang, misalkan, oh tanggal sekian ada kawannya pinjam uang sekian juta, misalkan, ya, ada nomor HP-nya, ada saksinya, ya. Sehingga ketika dia meninggal dunia nanti oleh ahli waris bisa dilihat, oh ini buku catatan hutang piutang almarhum. Oh almarhum pernah kasih uang kepada kawannya fulan, nomor HP-nya ada sekian, alamatnya ada, saksinya ada. Sehingga oleh ahli warisnya bisa melacak. Ini kan juga termasuk daripada harta peninggalan almarhum. Kalau hutang ini bisa ditarik, ya. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya termasuk salah satu anjuran yang banyak dilalaikan oleh umat Islam itu sendiri, yaitu pencatatan hutang piutang. Maka ini penting jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, apalagi berkaitan tentang masalah hutang piutang, karena sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Jadi ini adalah kewajiban yang kedua sebelum harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya. Dan ada kewajiban yang ketiga sebelum harta itu difaraidkan untuk ahli warisnya. Apa kewajiban yang ketiga? Yaitu menjalankan dan menunaikan wasiat almarhum. Nah, maka dalam wasiat ini pun harus kita tahu ada aturan mainnya. Dalam hal memberikan wasiat, pada dasarnya itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, ya. Jadi mungkin ada sebagian orang kita memberikan wasiat untuk ahli waris, ya. Tapi kalau ketika kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Maka tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-hak mereka. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, dan ada yang dapat bagian 2/3. Dan bagian-bagian itu semua ada di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12, dan ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa. Lalu untuk siapa juga wasiat itu? Wasiat itu afdalnya diberikan untuk selain ahli waris. Untuk siapa? Boleh jadi untuk anak angkat, ini boleh ya. Ataupun diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Misalkan ada seorang orang tua, dia punya 4 orang anak, anak pertama sudah duluan meninggal nih dari orang tuanya, tapi dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, ada cucu. Nah, jadi cucu ini boleh mendapatkan wasiat dari kakeknya ya. Jadi wasiat yang diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, maka ini boleh. Ataupun diberikan untuk kemaslahatan umat. Dan dalam memberikan wasiat tersebut tidak boleh diberikan seluruh harta. Ada batasan maksimal dalam memberikan wasiat, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Lalu Rasulullah katakan, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ats-tsulus was-tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghniya khairum min antadahum alatan yatakaffafuna nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Jadi ini, sehingga dalam memberikan wasiat itu pun tidak boleh diberikan seluruh harta ya. Jadi misalkan ada seorang mengadopsi anak, mengangkat anak dari kecil sudah diambil, dia rawat ya. Kemudian sebelum dia meninggal, dia wasiatkan semua hartanya untuk anak ini. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Wasiat itu hanya boleh diberikan untuk anak angkat maksimal 1/3. Oh, sisanya untuk siapa? Sisanya untuk ahli waris nasabnya. Siapa? Boleh jadi ada abang kandungnya ya, ada kakaknya, ataupun masih hidup kedua orang tuanya, maka itu dapat hak warisan. Kecuali kalau semua ahli warisnya itu sepakat, oh enggak apa-apalah, kami alhamdulillah pun ada rezeki, enggak apa-apa, kasih aja semua untuk anak angkatnya. Itu beda. Itu sudah antaradin, sudah ikhlas satu dengan yang lainnya. Jadi ini dalam rangka kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Jadi yang pertama tadi, tajhiz mayit, biaya persiapan pemakaman almarhum. Yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Oh, ada enggak contoh wasiat yang bertentangan dengan syariat? Ada. Dan ini terjadi dalam masyarakat kita. Apa contohnya? Ketika seorang orang tua mengatakan sebelum dia meninggal, nanti rumah ini jangan jual-jual ya. Jadi ini termasuk wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Kadang-kadang gara-gara wasiat seperti itu ribut antara ahli waris. Boleh jadi aset harta warisan itu cuman rumah itu saja ya. Sedangkan nanti ahli warisnya katakanlah ada 4 orang anak, ada sebagian di antara anaknya ekonominya bagus, ada sebagian anak
ataupun ya sebagian anak-anaknya secara ekonomi dia nggak bagus. Yang ekonominya nggak bagus ini ataupun bermasalah ini pasti dia akan nuntut haknya. Dia bilang sama abangnya, bang, saya butuh uang nih bang. Kan dari rumah itu kan ada hak saya bang. Abangnya yang mampu bilang apa? Pokoknya nggak bisa jual-jual nih. Ini wasiat almarhum Haji Publo. Wasiat almarhum nggak boleh jual-jual. Maka inilah yang bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Kita menzalimi saudara kita. Boleh itu dijalankan, tapi kita hitung dulu misalkan. Lalu ketika abangnya secara ekonomi dia mampu, lalu dia tolak untuk adiknya. Setelah dihitung misalkan ada bagian adiknya yang secara ekonomi dia nggak mampu, ada hak dia 100 juta misalkan. Lalu abangnya tolak, ini di bagian adik ini 100 juta, tapi adik secara hak tidak ada hak lagi dari rumah ini. Tapi rumah ini tempat kita kumpul sama-sama, oke. Nah, itu boleh. Ya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dizalimi. Maka kalau tadi wasiat telah dijalankan, ya, ataupun wasiat tersebut ya tidak sesuai ataupun yang ada yang tidak sesuai dengan syariat, maka ini harus secara hukum maka wasiat tersebut batal. Ya. Karena tidak sesuai dengan syariah. Tidak sesuai dengan ketentuan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris, tapi ada kewajiban. Kewajiban yang pertama tadi adalah melunasi menjalankan biaya persiapan pemakaman almarhum, yang kedua melunasi hutang-hutang almarhum, dan yang ketiga menjalankan wasiat almarhum selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian kalau ini semua telah dilaksanakan, baru harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya. Lalu ada yang bertanya, kapan sebagusnya, kapan sebaiknya? Sebaiknya dilakukan segera kalau anak-anaknya ini sudah balik ataupun sudah dewasa. Karena kalau ditunda dalam waktu yang lama, ini rentan terjadi sengketa warisan. Boleh jadi nanti ada sebagian aset itu hilang ataupun surat-surat berharga itu hilang. Ada nanti dikuasai oleh ahli waris tertentu misalkan. Ya. Dikuasai oleh abangnya yang paling tua misalkan. Sehingga tidak diberikan hak kepada adik-adiknya. Ada yang seperti itu. Boleh jadi nanti belum difaraidkan harta orang tua, ada salah satu daripada anaknya meninggal dunia. Sehingga ini jadi masalah juga. Jadi masalah kadang-kadang antara cucu ya dengan anak almarhum ya, ataupun ponaan dengan pamannya, ribut masalah harta warisan ya. Maka ini harus disegerakan. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita di Aceh dulu sempat mendengar ada namanya kanun hukum keluarga ya, yang sempat heboh dulu berkaitan dengan kanun poligami ya. Jadi di kanun hukum keluarga itu ada juga dibahas berkaitan tentang masalah warisan ya. Jadi di poin pertama disebutkan adalah pembagian harta warisan itu dilaksanakan selambat-lambatnya 120 hari setelah kematian almarhum. Berarti berapa bulan? 4 bulan ya. 120 hari 4 bulan. Tapi nanti ada poin kedua. Poin kedua apa disebutkan? Boleh ditangguhkan dasar kesepakatan ahli waris. Nah, ini boleh ditangguhkan. Ya. Jadi intinya ya, kalau atas dasar kesepakatan ini boleh ditangguhkan, tapi tetap harus ada hitam atas putih. Jangan sampai seperti tadi, oke, kita tunda dulu pembagian ya. Tapi nanti yang anak satu dia mengelola ada tanah di kampung misalkan, anak dua dia kelola ada tanah satu lagi, anak ketiga, nah, seakan-akan itu sudah dibagi, padahal itu belum dibagi, hanya dia kelola. Nah, kadang-kadang nanti ada sebagian yang tinggal di rumah harta faraid yang belum difaraidkan untuk ahli waris ya. Ada sebagian anak tinggal di situ ya.
sampai orang tuanya ataupun anak ini meninggal dunia. Kan dia kan sudah berkeluarga, ada keturunan lagi. Sehingga ketika dia oleh saudaranya itu bilang sama ponaannya, anak daripada yang tinggal di rumah itu, ini adalah rumah kakek dulu yang belum difaraid, tapi ayah kamu duduk di sini. Ya. Marah anaknya ini. Dia bilang, mana ada, kami waktu lahir sudah dari sini, sudah lama kamu di sini. Ya. Jadi ribut. Ya. Maka ini juga harus diperjelas jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Makanya oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, harus kita segerakan pembagian harta warisan. Ya, jangan, kalau memang anak-anak ataupun ahli waris sudah dewasa, ya, apalagi sudah menikah semua, jangan sampai ya ada di antara ahli waris yang menzalimi hak orang lain. Ya, dengan apa? Kadang-kadang dia kuasai sebagian aset harta warisan, ataupun dia jual tanpa sepengetahuan adik-adiknya yang lain. Maka ini pada dasarnya dia telah memakan harta secara zalim. Dan semua itu tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya apa? Berkaitan dengan hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh hartanya itu, wa fima anfaqahu, dan kemana dia habiskan hartanya itu. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mengetahui berkaitan dengan ilmu ini, ilmu faraid ini, tentu mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah harta, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah yang telah Allah berikan kepada kita dari harta, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun mampu membawa kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi